In the darkness we were waiting, without hope, without light, till from heaven you came running. There was mercy in your eyes, to fulfill the law and prophets. To a virgin came the word, from a throne of endless glory to a cradle in the dirt. Praise the Father, praise the Son, praise the
hidup kita dari lubang kubur, yang memahkotai kita dengan kasih setia dan rahmat. Engkau luar biasa Bapa, Engkau luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami percaya hidup kami di dalam Engkau. Biar Tuhan Kau tuntun terus hidup kami Tuhan. Ya Rabatata kami percaya Tuhan, kami percaya. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan mendekati. Aku percaya. Yes. Surga Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Sekali lagi aku percaya, kami percaya berkat-Mu melimpah atas kami Tuhan. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Tuhanku dahsyat. Sekali lagi, Kau turun tangan menyembuhkanku. Tangan Haleluya, haleluya. Puji dan syukur kami ucapkan kehadirat-Mu Bapa pada saat malam hari ini. Kami datang memuji dan menyembah-Mu Bapa. Kami mau belajar tetap untuk menenangkan hati-Mu Bapa. Kami boleh ada sampai saat ini bukan karena kuat dan gagah kami, tapi hanya oleh karena belas kasihan-Mu Bapa. Sungguh kami merasakan kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami, pertolongan-Mu, penyertaan-Mu Bapa, bahkan berkat yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dan saat ini Tuhan, malam ini kami bersatu hati berdoa kepadamu Bapa. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ini. Kami menyerahkan bangsa negara kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tanah air kami, tanah Indonesia, mari Tuhan berkati Tuhan, supaya tanah yang subur, tanah yang makmur. Berkati juga kepemimpinannya Tuhan, dari Bapak Presiden Joko Widodo beserta wakilnya Pak Amin Maruf, beserta jajaran-jajarannya Tuhan. Mari memberkati pemimpin-pemimpin pemerintahan kami, supaya mereka bisa melakukan tugasnya dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan. Kami rindu Tuhan, bangsa negara kami dilawat oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, khususnya keadaan pada saat ini, pandemi Tuhan COVID-19. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Kami rindu Tuhan, bangsa kami dilawat oleh Tuhan. Kami rindu Tuhan, keadaan sekarang lebih pulih lagi, sehingga kami boleh bebas beribadah, memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Biarlah COVID-19 cepat berlalu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan bangsa dan negara kami ini sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Juga kami berdoa Tuhan buat Bapak Gembala kami pusat, Pak Niko Notoro Harjo Tuhan, beserta keempat wakilnya. Mari Tuhan memberkati hamba-Mu ini. Berkati luar biasa Bapa. Berkati pelayanannya Tuhan Yesus. Berkati keluarganya. Juga kami berdoa buat Bapak Gembala kami, GBI Rayon 18 Tuhan, Pak Andi Markus, beserta keempat wakilnya. Mari Tuhan memberkati dimanapun hamba-Mu ini melayani Tuhan, tetap memberkati. Biar semakin jiwa-jiwa banyak dimenangkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu di tempat ini, Bapak Agus dengan Ibu Liani, beserta ketiga wakilnya Bapa. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan pengasihan
Kami mohon sembuhkan Tuhan. Bilur-bilur yang ajaib sanggup menyembuhkan semua umat-Mu. Dalam berbeban berat Tuhan tolong. Tuhan dalam kelemahan iman Tuhan kuatkan iman kami. Dalam kekurangan Tuhan cukupkan apa yang kami perlukan dalam kehidupan kami. Karena kami punya Allah yang sanggup mencukupi kebutuhan kami. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa permohonan kami Bapa. Ampuni segala pelanggaran-pelanggaran kami. Supaya doa yang kami naikkan boleh naik dan layak di hadapan-Mu. Dan doa kami boleh Tuhan jawab tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa. Mari kita sempurnakan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Haleluya. Shalom ibu-ibu yang di rumah. Luar biasa ya hari ini. Mari saat ini kita mau memuji Tuhan. Ibu-ibu yang sedang duduk di rumah, ayo kita bangkit berdiri. Sudah bangkit semua? Ayo kita mau memuji Tuhan. Kita mau katakan betapa baiknya. Kau baik Tuhan. Betapa baik Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku di seluruh. Betapa baiknya. Betapa baik Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku di seluruh. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan Yesus. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, angkat tangannya ibu-ibu. Sampai di rumah angkat tangannya. Kita katakan Hosana. Hosana, ayo semua tangannya diangkat. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Sekali lagi kita katakan betapa baik Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku di seluruh. Sekali lagi katakan betapa Engkau baik Tuhan. Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku. Semua angkat tangan katakan Hosana. Ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, sekali lagi, hanya Tuhan yang memuji Tuhan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 sekali lagi Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Yeay, beri kemuliaan untuk Tuhan. Saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari ibu-ibu kita siapkan hati kita. Kita mau angkat satu pujian. Kita mau katakan ku ada sebab anugerah. Siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebab anugerah-Mu, ku ada
saat ini Tuhan kami bersahati, kami berdoa Tuhan, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Kau urapi mulut bibir hamba-Mu ini Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu Bapa. Kau berikan hikmat dan pengetahuan-Mu daripadamu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, shalom ibu-ibu yang di rumah. Sudah beberapa bulan ini kita tidak ada ibadah WBI ya. Karena kita lagi pandemi, kita mengikuti peraturan pemerintah, saat ini tidak kumpul dulu dan kita melakukan ibadah secara online. Ada hal yang baru ketika kita mau melakukan ibadah online, rasanya kayaknya tidak bertemu, tidak menyenangkan. Tapi melalui cara inilah kita bisa dekat dengan Tuhan juga gitu. Ada satu cerita dari anak saya, waktu dia belajar online itu kan, ya biasa ibu-ibu keluhannya yang ngajarin anak, ngajarin dia sekolah itu sangat sulit rasanya. Saya juga mengalami, anak saya kelas 5, tugasnya banyak sekali. Rasanya kayaknya aduh ternyata jadi guru susah juga gitu, apalagi online. Jadi saya temenin anak saya terus pas online itu saya liatin, aduh gurunya juga maksudnya susah sekali buat ngajarin anaknya secara tidak tatap muka, tapi itulah kondisi sekarang gitu. Tapi melalui ini kita banyak belajar ibu-ibu. Seperti anak saya belajar online, saya bisa langsung mendengarkan dia belajar seperti apa. Biasanya kan kalau di sekolah kita nggak tahu, pulang paling kita periksa bukunya gitu kan. Paling ada PR apa gitu kan, kita periksa doang. Nah sekarang kita bisa langsung denger nih, oh gurunya ngajarin ini gitu. Nah itulah kondisi kita saat ini, tapi kita tetap memuliakan Tuhan, hidup kita tetap masih semangat. Meskipun dalam pandemi ini kita melakukan protokol kesehatan, mentaati peraturan pemerintah. Kemudian anak saya juga kalau dia nggak bisa, dia bisa langsung tanya, Mi ini bagaimana? Ada baiknya juga, terlepas dari dia tidak ketemu temannya gitu loh. Dia bilang, aduh kapan ini cepat berlalu gitu, kapan ini bisa sekolah. Jadi setiap dia doanya COVID-19 cepat berlalu gitu, anak saya yang kecil itu bilang gitu. Nah dari cara dia berpikir itu, dia belajar online, dia bisa banyak bertanya sama saya jadinya, oh Mi bantuin dong gitu. Jadi kalau di sekolah dia pulang kan maunya main, udah PR-nya sering lupa. Nah dari online itu ada sisi positifnya ternyata gitu loh. Semuanya mendatangkan kebaikan lah, semua rencana Tuhan baik, semuanya indah. Meskipun kita tidak bisa ibadah secara offline, tapi yang ibadah umum kita sudah lakukan, tapi kita jemaatnya terbatas, tidak terlalu banyak gitu. Meskipun kita online, tetap kita masih bersukacita ya ibu-ibu ya. Nah pada saat ini saya mau menyampaikan tema firman Tuhan tentang tujuan hidup. Tujuan hidup kita apa gitu. Di masa pandemi ini kan pasti kita semua mengalaminya, enggak cuma Indonesia, semua dunia mengalaminya. Tentu seperti pandemi ini tidak bisa merubah tujuan hidup kita, tetap kita harus maju. Meskipun sulit, semua keadaan sulit, ada yang banyak yang di PHK segala macam gitu kan. Tetap sulit, tapi kita tidak boleh mengubah tujuan hidup kita. Seperti yang dikatakan di ini Yesaya 55 ayat 8 berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Kita tidak bisa merancangkan kemauan kita, tapi kita melakukan rancangan Tuhan. Seperti, oh saya punya planning nih, tahun depan saya mau kemana. Tapi ternyata tidak bisa, itu kan rencana kita, rencana ibu-ibu. Oh saya mau kesini nih nanti sama anak saya, mau jalan-jalan, tapi rancangan Tuhan beda. Itu pasti indah, meskipun melalui proses yang banyak, proses yang sulit, itu pasti ujung-ujungnya pasti indah pada waktunya, seperti yang Tuhan katakan. Kemudian dalam 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan, jadi siapa yang di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, ketika kita mempunyai tujuan hidup, kita tidak berubah, terus kita yang lama sudah kita tinggalkan, termasuk kita sudah terima Kristus, kita harus buang semua masa lalu. Dosa-dosa kita sudah tidak boleh kita lakukan lagi. Nah, kita sudah
seperti tadi 2 Korintus katakan, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, tujuan kita ke depan yang baru, itu rencana Tuhan. Tidak boleh kita merencanakan sendiri. Semua yang kita setiap hari yang kita doakan, Tuhan saya mau ini, saya mau itu semua rencana kita. Tapi yang boleh terjadi itu hanya rencana Tuhan. Tujuan hidup kita itu rencana Tuhan. Kemudian saat kita sudah komitmen masuk ke tujuan baru, tujuan hidup kita sudah komitmen, kita harus pasti mengalami perubahan. Sudah melakukan tujuan, sudah punya tujuan yang benar-benar, oh saya mau komitmen nih ikut Tuhan. Pasti ada prosesnya, ada tujuan barunya. Nah, kita sudah harus komitmen tuh masuk ke tujuan baru. Enggak cuman, oh saya punya tujuan tapi rencana Tuhan yang terjadi. Kita enggak ngapa-ngapain, enggak bisa. Kita harus punya tujuan baru, terus harus berubah. Masuk dalam tujuan baru itu, kita harus alami perubahan hidup kita. Seperti misalnya kita sudah punya tujuan baru, enggak bisa, hidup kita enggak sia-sia lagi. Enggak sia-sia, kita udah enggak ada tujuan lagi. Udah ada, oh saya mau ke mana nih, udah ada tujuannya, udah nggak sia-sia. Oh, aduh saya hidupnya nggak bisa apa-apa, nggak bisa begitu lagi, karena kita sudah komitmen nih mau punya tujuan baru. Terus karena itu adalah rancangan Tuhan pasti baik. Kita udah menuju ke tujuan baru. Kata Tuhan sesungguhnya yang baru sudah datang. Kemudian kita mempunyai setelah masuk tujuan baru kita punya proses, harus diproses. Nggak bisa langsung seperti Petrus ketika dia dipilih sama Tuhan, waktu itu kan dia penjala ikan. Kemudian Tuhan Yesus katakan, kamu akan kujadikan penjala manusia. Tidak serta-merta Petrus itu langsung, oh jadi murid Yesus itu enak, tidak. Jadi murid Yesus itu semua orang mendengarkan, tidak. Dia melalui proses saat dia sudah mengikuti Kristus, saat itu Tuhan Yesus dicari orang bukan karena mau mendengarkan firman-Nya, tapi mau disalib pada waktu itu, tidak lama itu. Mau disalib, itu kan resiko yang besar, itulah proses dia menuju ikut Kristus. Yesus mau disalib, tapi Petrus itu menyangkal Tuhan Yesus. Nah itulah proses ketika, untung saja Petrus itu bertobat dan minta ampun. Kemudian dia menemukan tujuan hidupnya, tujuan barunya. Kemudian dia bisa melakukan panggilannya untuk memberitakan firman Tuhan menjadi penjala manusia. Itulah proses seperti ibu-ibu ya, seperti kita hamil, ibu-ibu mungkin sudah pasti semuanya sudah mengalami hamil. Ketika hamil kita semua pasti senang ya, senangnya luar biasa, oh bakal punya anak gitu loh. Terus kemudian ada prosesnya dong, nggak mungkin langsung hamil terus melahirkan. Hamil itu butuh proses. Pasti ada mulesnya, ada muntahnya, ada pusingnya gitu loh. Ada teman saya sampai harus bed rest berapa hari di rumah sakit, itu menderita sekali saya lihat. Saya puji Tuhan saya nggak sampai semenderita itu ya. Itu maksudnya seperti itulah contoh proses menuju tujuan yang Tuhan mau gitu loh. Nggak selalu bilang oh ikut saya enak, Tuhan nggak bilang begitu. Nah setelah hamil, bed rest, muntah segala macam harus melalui proses persalinan. Melahirkan itu susah, mau yang normal, mau yang dioperasi semuanya susah, semuanya sulit. Jadi nggak ada, maksudnya mau enaknya saja. Pas melahirkan kita melihat anak kita sukacitanya luar biasa. Itulah yang Tuhan mau, tujuan kita punya anak, kita mau anak kita sehat, kita waktu hamil minum vitamin segala macam, itulah proses. Nah seperti kita melalui proses itu bagaimana sikap hati kita. Sikap hati kita mau bersungut-sungut atau bagaimana. Ketika kita sudah komitmen masuk tujuan yang direncanakan Tuhan, kita harus semangat, harus tetap mengerti tujuan hidup kita. Kita harus pahami, oh ini hanya proses. Pasti saya bisa lewati karena bersama Tuhan. Itu. Nih, ada coba kita baca di Kolose 3 ayat 23. Apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ketika kita melakukan mengalami proses, kita berpikir, oh ini semua rencana Tuhan. Oh ini semua kita lakukan buat Tuhan. Oh semua mendatangkan kebaikan. Pasti sukacita yang kita rasakan sukacita. Nggak mungkin kita bersungut-sungut kita merasakan sukacita. Ketika kita mengerti
tujuan yang kita lakukan, proses yang kita alami menuju tujuan yang Tuhan mau, itu pasti kita bisa kuat dengan Tuhan. Kemudian kita harus melihat ke dalam diri kita. Ketika kita sudah memilih tujuan, sudah punya tujuan baru, kita harus melihat ke dalam kita. Sebelum seorang menanam sesuatu, kita sudah tahu nih, pohon apa, bibit apa yang kita mau tanam. Misalnya saya mau tanam mangga, saya tanam bijinya terus tumbuh, saya sudah tahu pasti ini pohon mangga dan buahnya mangga. Nah itu kan kita sudah tahu diri kita, potensi, kenali dulu diri kita tujuannya apa. Pasti Tuhan, kita sudah banyak komunikasi dengan Tuhan, tujuannya sudah ada tujuan baru, kenali dulu diri kita tanam mangga, tumbuhnya pasti nanti mangga dan buahnya mangga, kita sudah tahu, kenali diri kita. Nah kita kebanyakan cenderung ini kita benih, bukan yang menanam, kita benih. Ketika Tuhan menanam kita, tujuan Tuhan itu pasti baik, pasti sangat baik. Kata Tuhan kan dia menciptakan, yang di kejadian 26 ya, dia menciptakan serupa segambar Allah, pasti tujuannya baik. Ketika dia menanam, kita seorang penanam menanam biji mangga, tumbuhnya mangga. Kita adalah benih, ketika ditanam, pasti Tuhan maunya kita tumbuh subur, berbuah. Nah itulah tujuan hidup kita harus menaruh diri kita sebagai benih yang akan tumbuh dan berbuah. Tergantung prosesnya, ada hujan, ada panas. Nah ketika kita kuat akarnya, tumbuhnya nanti ada dikasih pupuk, nanti berbuah. Nah itulah tujuan hidup kita, Tuhan mau kita berbuah. Tujuan hidup kita, punya tujuan baru, kita kenali dulu. Terus kita harus menikmati, meskipun kita banyak, tadi yang saya bilang proses sulit sekali, kita harus menikmati, mau nggak mau kita harus menikmati karena kita sudah komitmen. Segala sesuatu di dunia ini butuh proses, tetapi bicara tujuan hidup kita cenderung memenuhi dengan cepat dan mudah. Maunya cepat aja, maunya mudah, nggak bisa. Mie instan aja kita masak butuh waktu 5 menit, nggak bisa langsung. Nah kita semuanya butuh waktu. Ketika pohon mangga berbuah, si petaninya pas metik pasti senang, menghasilkan buah, apalagi buahnya lebat. Kita lakukan semua bagian kita, meskipun kita tidak mengerti, kenapa hidup saya begini, mengapa begini, tapi kita lakukan semua karena Tuhan. Pasti nanti Tuhan akan perhitungkan proses yang kita lalui, seperti meskipun maksudnya hal kecil yang kita lakukan, seperti anak saya berapa hari yang lalu dia kirim pesan ke saya, "Mami, saya sudah siram tanaman," katanya. "Saya sudah sapu dapur, saya sudah rapiin kamar." Pas saya baca teks itu saya senang sekali, meskipun itu hal kecil ya, meskipun maksudnya dia lakukan nggak rapi misalnya itu, tapi kita tetap senang karena kayaknya anak saya rajin sekali gitu, dia mengerti kesusahan maminya repot atau apa, seperti itu. Seperti juga Tuhan kan, ketika kita melakukan hal yang kecil tapi kita tidak bersungut-sungut, meskipun hal kecil, dengan tujuan hidup kita yang benar, pasti Tuhan perhitungkan. Apalagi kita berbuah, yang seperti saya bilang, ketika kita ditanam sama Tuhan, benihnya tumbuh, terus berbuah lebat, itu pasti sukacita yang luar biasa dari Tuhan. Ketika itu tujuan hidup kita pasti tercapai. Tujuan hidup kita, apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita itu pasti tercapai. Ya, kita review lagi ya ibu-ibu tadi, yang pertama itu kita punya tujuan hidup. Kemudian ketika sudah punya tujuan hidup, kita harus melalui proses. Setelah melalui proses, kita melihat ke dalam diri kita, potensi kita apa. Setelah melihat ke dalam kita menikmati perjalanan kita. Kita harus melalui proses, sudah punya tujuan hidup. Itu yang harus kita lakukan semua supaya tujuan hidup yang Tuhan rencanakan buat kita itu bisa goal, bisa terlaksana. Apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, seperti yang tadi saya bilang, pohon ditanam terus bertumbuh dan berbuah, itu yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Itu demikian firman Tuhan hari ini. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, saat ini Tuhan kami bersehati.
Terima kasih buat firman-Mu yang telah kami dengarkan Bapa. Terima kasih buat pengertian yang telah Kau berikan buat kami Bapa. Terima kasih Yesus, kami mengerti tujuan hidup kami Tuhan. Kami tidak berjalan sendiri Tuhan, kami berjalan bersama Engkau Tuhan. Ketika kami menyerahkan tujuan hidup kami ke dalam tangan-Mu Bapa, kami mau bertumbuh bersama Engkau, kami mau berbuah bersama Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini Tuhan, hamba-Mu juga berdoa Tuhan buat ibu-ibu di rumah Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang mereka pergumulkan Tuhan, Engkau menjawabnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat saat ini yang sedang sakit Tuhan, Engkau menyembuhkannya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah kesehatan yang sempurna kami boleh terima juga dari Engkau Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih, dan sebelum kami berpisah Tuhan, kami akan menerima berkat daripada-Mu Bapa. Berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa serta penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati.